awal kalau mau nanam secara hidroponik gitu ya Mas ya. Iya. Sampai nanti bisa dipanen itu ya nopo. Ya, yang pertama itu paling enggak kita harus punya instalasi hidroponik itu. Kalau untuk yang baru berarti kita nggak perlu pembersihan instalasi. Kalau yang kemarin sudah berjalan, sudah panen, otomatis kita harus bersihkan semua mulai tandon sampai instalasi di paralonnya itu harus kita bersihkan semua sampai bersih, biar nantinya ketika ditanam tanaman yang baru, sayur yang baru itu nggak akan ada endapan-endapan lumut yang akan menghambat jalannya nutrisi nantinya. Untuk dari awal yang kita lakukan adalah persiapan penyemaian. Nah, ini kebetulan yang kita tanam sawi jenis ini sawi daging ini kalau orang bilang ya. Ini adalah produk dari panah merah. Jadi kita siapkan media tanamnya adalah rock wool yang sudah kita potong-potong, kita sesuaikan. Terus benih ini kita rendam di air. Kebetulan yang bagus itu memang pakai air yang hangat. Nah, jadi dia mudah untuk mengembang. Setelah dirasa cukup, kita masukkan ke rock wool satu persatu. Kita masukkan ke media tanam rock wool satu persatu. Dari sini nanti masuk ke tahap penyemaian itu, kalau kita sih kurang lebih di angka 5-7 hari itu baru pindah ke permajaan, pindah ke instalasi permajaan. 5-7 hari itu muncul Sudah. Dia sudah mulai tumbuh daun dan sudah ada akar yang sehingga sudah kuat untuk kita pindah ke tahap permajaan. Setelah 14 hari di situ, kenapa sih kok kita pindah dulu ke permajaan? Ada juga yang langsung ke pembesaran. Nah, tujuan dari masa tahap permajaan ini nanti ada sortir. Jadi benih-benih ini yang kira-kira pertumbuhannya itu kurang bagus, kita sisihkan, nggak akan kita masukkan, nggak akan kita lanjutkan ke pembesaran. Jadi kita sisihkan biar nantinya hasil pembesaran itu semua rata tumbuhnya. Kalau yang kemungkinan tadi kan diseleksi ya, kemungkinannya nggak jadi itu kenapa? Ada yang memang faktor dari bijinya. Jadi kan ibaratnya ini kan juga gambling juga kan, biji ini yang di dalam, walaupun sudah dari pabrik itu benar-benar pilihan, tapi ada juga kayak tadi di awal ada yang ngambang-ngambang, saya buang. Memang dari awal sudah kita latih pakai nutrisi. Nanti tadi udah aku semprotin ini ada nutrisinya juga. Oh iya, sebelum lanjut ke langkah berikutnya ya Mas ya. Kalau ngomong soal hidroponik itu apa mesti terus akhirnya itu organik gitu dan sehat gitu? Ya, yang jelas pasti ya. Yang jelas pasti. Kenapa sih kok bisa dikatakan itu sangat ya bagus lah untuk kondisi saat ini. Karena yang pertama dia non pestisida. Oh iya. Jadi dia non pestisida. Jadi kita nggak ada lagi kimia-kimianya. Terus dia benar-benar terjaga karena hidup di air yang penuh nutrisi. Oh iya. Kalau nutrisi tadi itu bukan pestisida bukan? Bukan. Apa itu nutrisi yang dimaksud nutrisi buat hidroponik itu? Untuk nutrisi itu ini kan kita juga belum pernah produksi sendiri ya. Selama ini kita masih beli. Menurut teman-teman dari para senior di hidroponik, ya memang itu terbuat dari bahan yang benar-benar non kimia. Iya, non kimia seperti itu.
Hmm. Terus kita juga nggak pakai, misalnya ada, nggak menutup kemungkinan sih hidroponik itu ada hamanya juga ya. Kalau ada hama, kita penanganannya nggak pakai semprot kimia juga gitu loh. Yang jelas memang kita harus intens untuk ngecek apa sih hamanya itu, misalnya ulat, pasti ada kan setiap tanaman. Ya itu tadi, kita harus bersihin tiap hari, seperti itu. Misalnya kita pelajari ulat itu makannya di jam berapa sih. Nah di situ ada ya, ada ulatnya. Ada. Kayak manusia pagi, siang, petang. Oh, kalau ada ulat berarti itu artinya di langkah cara manual gitu ya. Iya. Kalau secara kalau bukan organik kan disemprot pestisida, pestisida gitu kan ya. Jadi kita benar-benar non pestisida. Oke Mas Yo, setelah tadi usia 14 hari dipindah ke pembesaran. Terus langkah berikutnya apa? Nah itu tinggal kita udah nggak ada seleksi lagi kan, itu sudah kita pilih kan. Sudah kita pilih, jadi otomatis nanti pertumbuhannya dia semua sama. Jadi kelihatan benar-benar rata tumbuhnya sampai nanti di usia 25 sampai 27. 25 sampai 27 hari. Itu udah benar-benar siap dipanen. Pada kurun 14 sampai 25 sampai 27 hari itu sudah nggak diapa-apain ya? Cuma tinggal ngecek aja tadi itu ya? Ngecek aja, mungkin ya itu tadi, hamanya itu tadi. Kalau memang kita maunya benar-benar bersih dari hama sih, memang alangkah baiknya pakai greenhouse. Tapi kan itu juga biayanya sangat tinggi gitu. Tapi nggak akan kalah juga kok hasilnya dari yang nggak pakai greenhouse. Setelah 25 sampai 27 hari itu berarti sudah masuk masa panen ya? Seperti yang dilakukan kemarin itu ya? Berarti tinggal diambil. Sudah usia panen 27 hari. Kalau usia panen itu ada ukurannya nggak sih Mas Yo? Berarti dia sekian senti atau apa ngukurnya itu? Gram ya berarti ya? Biasanya pakai berat. Pakai berat ya? Rata-rata kalau kita ngomongkan sawi ya, kebetulan yang kita tanamkan sawi. Itu di usia siap panen 25 sampai 27 hari itu biasanya beratnya di angka 80 sampai 90 gram. 80 sampai per piece, per bijinya. Per biji. 80 sampai 90 gram. Rata-rata segitu. 80 90. Oh iya. Itu kalau kondisi benar-benar sehat dan normal ya. Sehat. Nutrisinya cukup terpenuhi sesuai permintaannya tanaman tersebut. Soalnya dia hidupnya tergantung nutrisi. Ya yang jelas beratnya pasti di bawah itu. Kalau pemberian nutrisinya itu ketika kapan itu? Mulai nol sih. Mulai nol. Kalau sebenarnya sih bisa di awal itu 0 sampai 1 atau 2 hari itu kita pakai air biasa bisa. Tapi kebetulan kita nyobanya itu dari nol, memang kita sudah sudah kita kenalkan ke nutrisi yang akan membuat dia dewasa. Iya. Sebenarnya ini full teknik ya Mas, termasuk apa tuh yang namanya media tanamnya itu ya? Apa sih namanya itu? Yang apanya? Kalau yang kayak pipa itu. Instalasinya. Kayak instalasinya ya. Instalasinya itu juga ada teknik khusus gitu kan. Kayak bagaimana membangun aliran airnya, kemudian terus perputaran kan pasti ada ya. Sebenarnya itu sangat detail sih kalau memang. Kalau kita sudah ngomongkan ke skala produksi, itu memang harus detail. Harus detail dalam arti kita ngukur panjangnya medianya ini, media instalasi paralonnya berapa panjangnya. Terus debit air yang harus dialirkan berapa. Dari ngitung jumlahnya tanaman yang ada setiap paralon ini, aliran ini. Nah dari situ memang harusnya kalau sudah ke skala produksi kita ngitungnya sampai ke situ.
intinya jangan sampai kebanyakan nutrisi, jangan sampai kekurangan nutrisi. Nah itu ada ukurannya ya? ada ukurannya. Kalau kita kan sementara masih pakai kadar nutrisi yang kita berikan, pakai alat yang ada indikatornya itu untuk ngecek ppm-nya itu. Jadi biasanya kita pakai awal itu sekitar 400 sampai 600 ppm. Jadi kadar nutrisi yang kita berikan di awal sekian itu. Terus nanti bertahap ke angka 800 sampai 900 sampai maksimal mulai pembesaran sampai panen itu di angka maksimal batas akhirnya itu 1200 ppm kadar nutrisinya. Karena tanaman sayur dan hidup di air. Oh iya benar. Kalau untuk tanaman di tanah sih maksimalnya 1400 biasanya. Lebih tinggi berarti. Lebih tinggi. Karena ada media tanah. Ya. Supaya nanam hidroponiknya bisa berhasil itu apa Mas Yo? Faktor apa aja yang kira-kira kalau ada yang mau bikin kayak gini nih supaya berhasil? Sebenarnya yang pertama itu tekadnya ya. Tekadnya ya. Kita harus yakin dulu. Kalau nggak yakin nggak ya? Kalau nggak yakin sih ya berarti cuma main-main gitu. Yang pertama kita harus yakin dulu. Yakin kita bikin instalasinya bisa, bikin sendiri juga bisa. Terus misalnya pesen ke temen atau apa yang biasanya sudah berkecimpung di situ juga bisa. Memang kendala selama ini yang jadi kendala petani hidroponik itu mungkin yang paling mendasar adalah hasil pemasaran hasilnya ya. Oh iya. Nah, itu yang selama ini teman-teman itu juga kendalanya di situ. Sebenarnya termasuk jadi motivasi ya sebenarnya itu. Iya. Jadi kalau kita sudah geluti ini dengan benar-benar ya pastilah ada celah di situ untuk pemasarannya. Bisa seperti yang sudah saya lakukan, bisa yang pertama online ya. Dari situ memang peminatnya untuk saat ini memang masih apa ya, kalangan tertentu sih, kalangan tertentu. Yang jelas mungkin di kota-kota, masyarakat urban lah ya. Iya. Yang mungkin kesadaran soal organik, gaya hidup sehatnya mungkin benar. Sudah terbangun. Nah, memang intinya itu tadi, balik ke awal lagi, kita jangan patah semangat dulu gitu loh. Setiap usaha sih pasti memang butuh pengorbanan yang besar kan ya. Nah, dari situ kalau kita benar-benar bisa dan mampu untuk bertahan, saya yakin pasti ada kok nanti itunya. Dan kita bisa membentuk suatu komunitas yang benar-benar full menggeluti dunia ini gitu. Kalau sejauh pengalaman Mas Yo, banyak untung atau ruginya nih? Ya, sebenarnya di samping hobi ya sebenarnya. Yang pertama itu kan memang kita dasarnya hobi tanam-tanam ya. Tanam. Kebetulan juga mungkin ini juga hidroponik itu juga hal yang bisa dikatakan baru juga sih. Nah, dari situ lihat-lihat, awalnya juga lihat-lihat, terus tertarik coba. Yang pertama sih memang saya pribadi sih nggak jual dulu, nggak jual. Saya tanam, yang penting intinya saya bisa tanam, berhasil, saya bagi-bagian ke tetangga. Sampai berkali-kali akhirnya cobalah dipasarkan via online. Akhirnya dari situ bisa berjalan 1-2, lambat laun meningkat, ada pesanan. Nah, seperti itu. Itu tahun berapa Mas Yo awal mula menekuni hidroponik? Aku kurang lebih udah 2 tahunan lebih sih. 2 tahun ya? 2 tahunan. Pas jelang pandemi itu berarti ya? Atau sebelumnya. Sebelum pandemi. Sebelum itu. Ya itu tadi, berangkatnya dari seneng, nanem, berhasil, akhirnya dibagi-bagikan. Lama-lama coba cari pasar yang benar-benar
bisa untuk menerima hasil dari tanaman ini. Ya. Gitu. Oh, waktu itu yang ditanam pertama kali apa Mas Yo? Kangkung sama sawi. Kangkung sama sawi ya. Kangkung yang besar sih, yang bangkok gitu. Oh, Sawinya juga sawi ini, sawi Pak Coy. Pak Coy. Kalau yang kemarin kangkung itu bangkok itu bukan? Iya, itu bangkok itu. Itu bangkok ya. Seperti yang ditanam kemarin. Kalau sekarang masih masih terus ya produksi hidroponiknya. Oh ya, alhamdulillah masih jalan terus. Masih jalan terus ya. Pasarnya juga semakin berkembang Mas Yo. Ya, dari hari ke hari ada sih peningkatannya untuk pasarnya itu. Jadi ya untuk teman-teman juga nggak usah khawatir lah, nanti mungkin bisa sharing-sharing ya kan, berbagi. Kalau dulu mempelajari hidroponiknya dari mana Mas Yo? Sebenarnya otodidak sih. Otodidak ya? Lihat-lihat pertama di YouTube, terus akhirnya coba. Dari yang nggak bisa saya bikin sendiri, mulai instalasinya sampai segala macamnya. Ya alhamdulillah bisa. Modal awal berapa kayak gitu Mas Yo? Itu instalasinya kayak yang mahal ya? Instalasinya memang agak mahal sih. Saya dulu bikin pertama kali itu instalasi yang untuk skala hobi sih, masih model piramid itu saya bikin satu set isi 260 net pot. Itu saya habis sekitar 3.500.000. 3.500.000. Pakai rangka galvalum ya. Iya. Sama paralonnya, sama net potnya, nutrisi dan lain-lainnya itu, sama alat-alatnya itu sekitar segitu. Kalau sekarang udah balik modal ya? Ya, alhamdulillah sudah sih. Itu ya. Kalau ngomong apa sih istilahnya hasil ya Mas? Gambarannya gimana Mas? Sudah, misalnya setiap bulan sudah ada pemasukan dari hidroponik itu enggak? Untuk ya, Mas Yo sendiri? Bisa dibilang sudah sih. Sudah ya. Jadi karena modal berikutnya setelah lewat modal awal ini, bisa saya bilang itu sangat ringan sekali gitu loh. Kita cuman beli media tanam, kalau kita sawi kita beli media tanam rockwool sama benih sama nutrisi. Oh iya. Itu. Kalau gambarannya berapa Mas? Per bulan gitu berapa kisaran? Wah, itu ngitung lagi ya nanti ya. Yang jelas Mas ya itu artinya setiap bulan ya. Ya. Proses ini jual ininya. Setiap bulan. Setiap bulan. Karena di rumah juga ada 3 instalasi sih. Oh, di rumah 3. Oh, banyak berarti. Kalau yang sekarang lagi nanam apa Mas di rumah? Ini ada kangkung, sawi sama coba bayam merah kemarin. Oh, bayam merah. Tapi itu yang agak susah, bayam merah. Oh, agak susah ya. Kalau agak susahnya itu kenapa kalau bayam merah? Kalau saya mengamatinya sih dari segi pertumbuhannya. Jadi dia nggak bisa merata gitu. Ya itu yang saya bilang agak susah. Gitu. Ya masih dipelajari lah. Iya. Terakhir kasih motivasi Mas Yo buat siapapun yang pengen mencoba untuk nanam secara hidroponik gitu. Ya, buat teman-teman semua yang ingin mencoba dunia baru di hidroponik, yang pertama jangan pernah takut untuk mencoba, karena banyak sih manfaatnya dari kalau kita sudah bisa dan berhasil nanam secara hidroponik, itu sangat banyak manfaatnya. Ke depan mungkin nanti juga semua akan berubah ke yang namanya hidroponik. Jadi ayo bareng-bareng kita kembangkan dan kita boomingkan tanam secara hidroponik. Dan mungkin nanti juga bisa berkembang lagi
ke aquaponik dan lain-lain lah yang sifatnya kita semua dengan air dan sehat non pestisida. Monggo kita semua yuk belajar bareng-bareng.